Kembali lagi pemirsa, dalam Ngopi bersama Asep Tapib, kita lanjut membicarakan tentang panggilan Allah ya. Nah, kalau tadi kita panggilannya panggilan sholat, nah tentu saja ada panggilan-panggilan lain ya. Kita lanjutkan. Benar kan demikian ya Ustaz ya? Ada panggilan lain selain panggilan sholat. Apa aja tuh? Tadi panggilan Allah adalah sholat. Kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya panggilan Allah itu bukan hanya sholat saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan hidup kepada kita, misalnya sehat Allah berikan kepada kita, kemudian sejahtera secara ekonomi kita dicukupkan, kemudian anak-anak kita soleh dan solehah, itu sesungguhnya panggilan Allah. Bagaimana merespon itu? Kalau sholat, responnya adalah segera laksanakan sholat. Kalau ada panggilan Allah yang bentuknya kenikmatan, berarti bisakah dia dengan kenikmatan itu lantas kemudian tetap dia kepada Allah, dekatnya terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses itu ketika dia mendapatkan kebaikan, dia tetap istiqomah kepada Allah. Kalau orang yang gagal, dia kembali kepada Allah, barangkali wajar ya. Ya Allah, saya ini gagal, kembali kepada Allah. Tapi kalau orang yang sukses, naudzubillah, lebih sedikit daripada orang yang gagal ketika dekat dengan Allahnya gitu, dibanding orang yang gagal. Lebih baik kesusahan, dekat ya. Nah, kalau waktunya susah baru ingat Allah. Waktunya sukses, lupa itu. Maka sesungguhnya suksesnya dalam kehidupan dia, istrinya cantik misalnya, kemudian anaknya soleh-solehah, ekonominya semakin berkembang hebat, bisnisnya, rumahnya 4, kemudian mobilnya mengkilat. Isinya rumah juga 4 berarti. Rumahnya 4. Istrinya 4 misalnya. Ya silakan saja kalau memang maunya. Silakan saja. Nah ini ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita, itu tuh sesungguhnya panggilan Allah. Mau nggak dia bersyukur? Mensyukurinya atas panggilan Allah yang berupa kenikmatan itu, dia tetap istiqomah dalam kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi, ketika ada panggilan Allah tuh yang bentuknya musibah misalnya. Kalau tadi ketika ada kenikmatan dia bersyukur terus dengan dekat dengan Allah. Nah yang ketiga ini panggilan Allah yang bentuknya musibah. Semua orang pasti akan mendapatkan musibah, ujian ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bagi orang yang baik, bagi orang yang hebat, ketika ada panggilan Allah, melalui Allah menyampaikan musibah kepadanya, apakah dia akan mengumpat menyalahkan orang lain? Bukankah akan lebih baik ketika dia dekat kembali ingat kepada Allah? Tapi insya Allah sih, kalau orang-orang kita Indonesia saat ada musibah yang terjadi, astagfirullah, bagi hatinya yang terus terkait dengan Allah. Makanya sering kita mendengar dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ketika mendengar secara refleks ada yang meninggal, innalillahi, tidak harus diberitahu. Kemudian kesandung di jalan, innalillahi. Ketika ada petir menyambar, Allah Akbar, subhanallah, dan begitu seterusnya. Bahkan di Indonesia bukan hanya muslim loh. Oh, gitu ya? Yang non-muslim juga ya, teman-teman juga suka begitu. Oh iya, pernah kejadian. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya memang sering terucap. Ketika saya tanya, memang dia non-muslim dia. Kenapa bisa begitu? Di agama kami juga diajarkan untuk itu. Katanya, oh seperti itu ya, teman-teman kami yang memang non-muslim. Tapi itulah yang sesungguhnya. Tapi yang paling apa namanya, bukan mengerikan ya, perlu introspeksi yang banyak adalah ketika panggilan yang ini, yang satu ini. Panggilan, termasuk haji juga panggilan. Antum mau berangkat haji nanti, itu adalah panggilan Allah. Ketika harta ada, kemudian sehat ada, kemudian apa lagi? Nina pokoknya. Niat, nisab, nasib. Nah, niat, nisab, nasibnya ada semuanya. Nasibnya yang tahun kemarin kan gagal tuh, karena oleh sistem yang tidak benar. Betul, Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan semakin sudah baik. Punya visa kan tinggal berangkat. Betul. Tapi kan nasibnya itu benar. Nasibnya belum. Kan niat sudah dari lahir mungkin sudah diniatkan oleh orang tua juga. Nisabnya ya sudah juga karena sudah lunas ya. Betul. Tapi makanya kalau misalnya ada panggilan untuk menunaikan ibadah haji, dia harta ada, kemudian sehat ada, waktu juga ada, tapi nggak mau haji. Berarti dia tidak memenuhi panggilan. Gitu. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang punya keluasan rezeki, keluasan sehat, keluasan waktunya, falam yahujj, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, falyamut, tunggu nanti ketika dia meninggal dunia, dia akan dipandang oleh Allah sebagai orang Yahudi kah, atau oleh
Allah itu dipandang sebagai orang Nasrani. Maka saya mengajak kepada para pirsa, sahabat-sahabat PJ TV, yuk kita niatkan untuk menunaikan ibadah haji, ataupun kalau misalnya haji ini waiting listnya lama, ya minimal umroh. Oh, ya. Dengan siapa? Umroh dan hajinya? Bisa dengan Baitur Rahman ya? Bisa dengan KBH Baitur Rahman. Ya. Gitu. Kan salah satu pembimbingnya juga ya. Nanti. Iya. Amin. Ya, peserta nanti, peserta gratisan. Peserta gratis. Masya Allah. Baik, Nah, luar biasa. panggilan yang berikutnya adalah panggilan yang tadi awal kita bicarakan. Ketika kuota usia, ketika kuota usia sudah mulai menipis, itu dipanggil sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyahut apa enggak? Bagi orang-orang yang kelam akan dosa, dia tidak akan menyahut. Panggilannya dengan apa? Walaupun sesungguhnya panggilan itu akan diberikan kepada Allah, kepada siapapun, tetapi tanda-tanda panggilan itu sudah dekat dengan dia, itu akan ada secara fisik tampak dari dia. Gitu. Kayak saya nih sudah merasa mulai lutut kurang lagi gereng gitu, jalan udah. Betul. Ya, bahkan kemarin di tes itu kan kesehatan mau berangkat tuh istitoah ya. Betul. Ternyata saya termasuk yang kurang. Makanya panggilan itu kan begini. Panggilan yang terkait dengan kuota usia ini. Lihat, sesungguhnya kalau kita faham panggilan Allah itu sedang berjalan kepada kita, lihat rambutmu sudah mulai memutih. Lihat kulitmu sudah mulai keriput. Lihatlah badanmu sudah mulai tidak tegak lagi bongkok. Lihatlah jalanmu ketika satu langkah ada bunyi, langkah kedua ada bunyi prat pret prot misalnya gitu. 3B. 3B itu. Nah, itu adalah panggilan Allah bagi orang yang bijak menghadapi fenomena pada diri itu. Dia akan ingat, oh sesungguhnya sudah dekat nih panggilan yang sesungguhnya gitu oleh Allah. Ya, dihati-hatilah. Dan kalau panggilan yang itu datangnya tidak kita ketahui kan ya? Betul, tidak ada yang tahu. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Oke. Apa tuh ayat Qurannya teh? Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oke, ya. Nah, sebelum ajal memanggil, maka yuk kita sadar ya. Dan perintahnya satu aja, wasta'inu bisabri washolah. Kita itu aja, sabar dan sholat laksanakan. Sebelum betul-betul kita dipanggil yang terakhir itu. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Silakan yang melewat.